Anak laki-laki itu dipindahkan ke sekolah baru, tapi sekolah ini terkenal karena perkelahiannya daripada belajarnya. Saat ia masuk ke sekolah, ia melihat para siswa senior membuli murid yang lebih muda. Tapi ketika Shine datang, semuanya berubah. Saat mereka melihatnya, semuanya langsung tenang. Semua orang takut pada Shine karena terkenal pernah membunuh orang di sekolah lamanya. Sebab itulah tak ada yang berani macam-macam padanya. Saat Shine masuk ke kelas, semua orang langsung terdiam. Ia duduk di bangkunya dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, anak kutu buku di kelas itu tak sengaja menabraknya. Shine kesal dan menatapnya tajam. Ketakutan, si kutu buku langsung meminta maaf. Setelah mendengar itu, Shine kembali tidur. Si kutu buku pun lega dan melanjutkan tugasnya. Tugasnya membawakan makan siang untuk seniornya setiap hari. Namun di balik itu, ia diam-diam mencuri ponsel para murid. Semua ponsel itu harus ia serahkan pada bosnya, Alex. Tiba-tiba Alex sadar jumlah ponsel kali ini lebih sedikit dari biasanya. Alex meminta si kutu buku menunjukkan daftar ponsel curian. Tiba-tiba Alex melihat nama Shine dan bertanya, "Siapa orang ini?" Si kutu buku menjawab, "Dia murid baru. Orangnya menyeramkan jadi aku tak berani ambil ponselnya." Mendengar itu, Alex marah dan mulai memukulnya sambil berkata, "Aku mau ponselnya sekarang." Si kutu buku sangat ketakutan, jadi ia pun menurut. Ia masuk ke ruang kepala sekolah dan berkata, "Saya ingin mengambil ponsel murid." Tanpa curiga, kepala sekolah memberikannya tas berisi ponsel. Ia langsung pergi ke kamar mandi. Ia bimbang apakah mencuri ponsel Shine adalah ide yang baik. Namun akhirnya ia tetap melakukannya. Sore harinya ia kembali ke kelas dan mengembalikan ponsel milik murid. Tapi saat Shine datang untuk mengambil ponsel, ia sadar ponselnya hilang. Shine bertanya, "Di mana ponselku?" Si kutu buku menjawab, "Ada di dalam tas." Shine berkata, "Tidak ada." Kutu buku pura-pura tak tahu apa-apa dan bilang, "Aku cuma mengambilnya dari ruang kepala sekolah." Tiba-tiba Shine melihat mulut si kutu buku terluka. Saat itu juga ia langsung paham apa yang terjadi. Shine langsung keluar dari kelas. Saat itu juga si kutu buku mulai ketakutan. Ia berlari mengejar sambil bilang, "Aku minta maaf soal ponselmu. Aku bisa belikan yang baru kalau kamu mau." Namun Shine hanya menjawab, "Aku sudah tahu semuanya." Lalu ia pergi. Mendengar itu, si kutu buku menyesali perbuatannya. Esok harinya, saat Shine tiba di sekolah, ia melihat Alex membuli si kutu buku. Ia langsung teringat masa-masa saat dia dibuli, dan tiba-tiba dia membiarkan pikiran dalamnya menguasai dirinya.